Rasul terkena sihir misalkan. Ini semuanya atas takdir Allah, kan begitu. Kalau dalam keimanan kami, jadi keimanan kami itu diantaranya harus meyakini qada dan qadar. Kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad terkena sihir? Karena di situ ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad cara mengobatinya seperti ini. Ternyata sehingga setelah Nabi Muhammad terkena sihir, turunlah malaikat Jibril memberitahu kalau di dalam dirimu ada sihir. Dan sihir itu berada di dalam sumur. Coba di situ ada hikmahnya. Nabi Allah Musa juga seperti itu. Terus diturunkanlah ayat. Dan ayat tersebut berjumlah 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, disebut surah Mau'idatain atau dua surat penolong, kan istilahnya begitu. Ya, begitu. Oke, selamat pagi dulu saya ucapkan ya, Bang Abu Jahil. Saya kenalkan, saya Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Saya seorang Muslim. Kenapa kamu masih nekat mengikuti Nabi yang kena sihir? Silakan. Silakan. Baik, Mas Edis. Ya, sebenarnya semua nabi itu akan mendapatkan bahaya. Seperti Nabiullah Musa. Nabiullah Musa juga sama seperti itu. Cuman Allah ketika para penyihir menyihir beliau, Allah merintahkan supaya melemparkan tongkat beliau supaya menjadi ular yang nyata sehingga membunuh ular-ular. Sedangkan Nabi Muhammad kenapa beliau terkena sihir? Ini Mas Edis perlu didengarkan ya, mengambil pelajaran di sini. Kenapa kenapa Nabi Muhammad terkena sihir? Karena penyihir itu pada waktu itu iri dengan Nabi Muhammad, sehingga penyihir tersebut mengambil media untuk supaya Nabi Muhammad mudah terkena sihir. Apa itu media? Itu mengambil rambut. Setelah itu disihirlah. Cuman Nabi Muhammad tidak seperti orang-orang biasa terkapar gitu, tidak. Cuman Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang aneh gitu. Ya, artinya dia kena sihir ya? Iya. Artinya dia di bawah pengaruh sihir itu ya? Iya, cuman merasakan ada sesuatu begitu. Waduh, gimana ini yang benar dulu? Dia kena pengaruh sihir atau tidak? Ada nggak dampak dari sihir itu apa? Dampak dari sihir itu hanya merasakan pegel, begitu. Pegel apa ini, ngarang bebas? Bukan begitu, Abu Jahil. Dampak dari sihirnya bukan seperti itu. Dampak dari sihir itu, Muhammad itu dia bingung, dia berhalusinasi. Dia tidak tahu apakah dia itu sudah berhubungan badan atau belum dengan istrinya. Begitu kah? Duh, gimana ini, pantesan kamu masih. Begini saja Mas Edis. Begini saja Mas Edis. Jadi kita itu mengambil hikmah saja dari sebentar kenapa. Dulu, biar kita jelas. Nanti kan kamu bilang masa. Gini nih, dengarkan ya sebentar. Ini dengarkan kata ustadzmu ya, dengarkan. Nih. Iya, intinya Nabi Muhammad itu terkena sihir sudah begitu. Oke, baik. Intinya dia terkena sihir. Iya. Baik. Nah, menurut Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat ke-99 disebutkan, sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Apakah Anda mengimani itu? Saya tanggapi ini. Sebentar dulu, apakah Anda mengimani bahwa setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Betul sekali. Sekarang begini, sihir datangnya dari setan, betul? Betul. Oke. Menurut Al-Quran, sihir itu dari jin. Ya, jin termasuk setan nggak? Oh, jin bukan termasuk setan. Oke, berarti sihir itu baik. Jin itu makhluk lain.
Iya, jin kan menurut Islam kan ada jin yang baik, ada jin yang Iya, kafir. betul. Nah, jin yang Betul. kafir ini dia termasuk setan nggak? Bukan. Bukan termasuk setan. Oke, baik. Terus dia termasuk golongan apa? Yang mana ini? Yang Dia termasuk golongan yang menyesatkan nggak? jin ini ada yang jin muslim, ada jin kafir. Ya, jin kafir ini termasuk yang menyesatkan nggak? Ya bisa menyesatkan. Berarti dia masuk merasuki Muhammad nggak? Soalnya begini Mas ya, masalah Aduh, penyihir. muter-muter lagi. Begini, tidak. Bukan muter-muter. Makanya saya bilang, Mas Bang, Edis, kenapa Abang masih nekat mengikuti Nabi yang kena jin kafir, yang ada jin kafirnya? Katanya Begini. Abdul Somad yang ada jin kafirnya itu patung Yesus. Oh, hikmahnya. kata dia begitu kan? Jangan dipotong seperti Gimana itu. sih? Ada Ternyata hikmah malah di Muhammad balik yang ada itu. jin kafir. Nabi Muhammad terkena sihir, ini menjadi pelajaran buat umat-umatnya. Begitu. Begini, Mengambil hikmah. sebelum kita ke situ, yang saya maksudkan begini, Bro. Al-Quran bilang orang yang beriman itu tidak akan bisa kena pengaruh setan. Nggak bisa dia. Menurut Pengaruhnya Quran. di sini. Pengaruhnya bukan masalah Kan nggak sihir. percaya Quran kan? Hatta para pak kiai, ustadz sekalipun, kiai serta ustadz sekalipun bisa terkena sihir. Ini bukan masalah pengaruh. Berarti itu tanda bahwa dia tidak beriman menurut Al-Quran. Pengaruhnya begini Pak Edis. Ada bisikan untuk melakukan sesuatu yang kejelekan. Jadi setiap orang ini kan ada nafsu. Jadi Pak Idris bisa ke saya dibisiki supaya melakukan zina nafsu sehingga saya mempengaruhi. Tapi kalau orang beriman tidak, dia ingat dengan firman-firman Allah. Artinya begitu. orang yang beriman tidak akan bisa kena pengaruh setan, betul? Iya, bisikan sehingga kita terjerumus kepada baik. sesuatu yang dilanggar. Sekarang begini. Kalau Muhammad kena sihir, artinya dia kena pengaruh jin kafir atau setan, betul? Tidak terpengaruh. Terus sihir itu pengaruhnya apa? Ya, Nabi Muhammad hanya merasakan ada sesuatu yang aneh. Sihir itu datangnya dari mana? Datangnya sihir dari mana? Ya, dari seseorang. Iya, pakai media apa? Kekuatan apa itu? Kekuatan dari Allah apa kekuatan dari jin atau setan? Kekuatan dari jin. Jin kafir, betul? Ya. Artinya jin kafir mengendalikan Muhammad, betul? Tidak bisa mempengaruhi mengendalikan. Muhammad, gitulah, betul? Ya, betul, mempengaruhi. Sedangkan menurut Al-Quran, tidak ada orang yang beriman bisa kena pengaruh setan atau jin, betul? Ingat, ini jin mencoba mempengaruhi dan Rasulullah merasakan itu. Kena pengaruh nggak dia? Dia kena pengaruh nggak? Tidak. Oke, dengarkan ini. Kalau nggak pengaruh, dengarkan. Nih. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, tuh. Nih, lihat ya. Coba nih, saya ulang lagi ya nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, Coba begini, Mas Edis telepon berarti kena itu pengaruh orang. nggak itu? Tanyakan itu orang riwayatnya betul apa enggak seperti itu sampai tidak menyadari. Oke, baik. Sebentar. Saya kasih lagi ayat yang lain ya. Kalau cuma satu-satu begitu nanti repot saudara-saudara ya. Sebentar nih. Begini Mas, tadi saya sudah jelaskan bahwasan pengaruh di sini bukan pengaruh di dalam apa namanya tadi itu penyakit atau gimana, tidak. Dia Pengaruhnya di sini. itu akibat dari pengaruh sihir itu, dia itu tidak sadar. Dia itu ngapain dia nggak tahu. Dari mana itu Ustadz mendapatkan Oke, hal baik. seperti itu? Dengerin lagi ya. Iya. Dengerin. Saya tidak mau mendengarkan karena Katanya katanya mau dengar. begini. Ini Ustadz di dalam mungkin apa ya belum tentu benar juga kan begitu. Oke, kita cari ustadz yang lain gimana? Ya cari. Saya Oke, tahunya baik. Nih, lihat nih. memang terkena sihir begitu saja. Nah, dengarkan. Orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam, apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir.
jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin A'sam. Oke, sebentar. Menurut kamu nih, di dalam surat Al-Jin, ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka jin berbondong-bondong datang kepada Muhammad, mengerubungi Muhammad, lalu jin-jin bertaubat masuk Islam, betul? Betul. Terus gimana ceritanya ini jin malah masukin, malah kena sihir gimana? Yang bener yang mana? Satu bilang ketika ayat-ayat Quran dibacakan, jin-jin bertaubat masuk Islam. Satu bilang Muhammad malah kena sihir. Ini yang mana yang benar? Begini Mas Edis, kalau Mas Edis ini pengen cari kebenaran, makin didalami makin kamu dekat ke pintu gerbang kemurtatan. Kalau pengen mencari kebenaran, maka dengarkan dulu hikmah. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa terkena sihir? Semua orang akan terkena, semua nabi akan terkena. Justru itu menjadi masalah, bro. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin, ketika ayat-ayat Quran dibacakan, maka jin datang berbondong-bondong mengerumuni, lalu mereka masuk Islam, betul? Iya, betul. Bagaimana mungkin kamu percaya itu, tapi di detik yang sama kamu percaya jin kafir Muhammad kena sihir karena pengaruh jin kafir? Tidak mungkin. Tidak ada kata tidak mungkin kalau Allah menghendaki sesuatu, kemudian di situ ada hikmahnya. Itu namanya kamu asumsi liar. Berarti kamu jawab aja, itu kehendak Allah. Iya, Pak, ngapain lagi kita diskusi? Begini, Rasulullah, begini saja ya. Rasulullah itu pernah lupa di dalam sholat. Artinya seorang nabi ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak lupa atau suatu penyakit atau suatu sihir. Berarti Muhammad tidak sempurna. Bukan tidak sempurna. Nah, Allah gimana lagi? Berarti dia Muhammad bisa salah nggak? Begini. Saya tadi udah katakan, Rasulullah itu pernah lupa di dalam sholat. Kenapa? Allah lupakan dia untuk tujuannya mengingatkan kepada jamaatnya. Kalau cara sholat itu kalau lupa begini. Begitu pula sesuatu yang terjadi berupa sihir kepada Oke, baik. Jangan dipotong dulu, dengerin. Selesaikan. Itu pula suatu tadi itu sihir. Kenapa Allah takdirkan Rasul terkena sihir misalkan? Ini semuanya atas takdir Allah, kan begitu. Kalau dalam keimanan kami. Jadi keimanan kami itu diantaranya harus meyakini qada dan qadar. Kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad terkena sihir? Karena di situ ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad cara mengobatinya seperti ini. Ternyata sehingga setelah Nabi Muhammad terkena sihir, turunlah malaikat Jibril memberitahu kalau di dalam dirimu ada sihir, dan sihir itu berada di dalam sumur. Coba di situ ada hikmahnya. Nabi Allah Musa juga seperti itu. Terus diturunlah ayat, dan ayat tersebut berjumlah 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, disebut surah Mau'idatain atau dua surat penolong, kan istilahnya begitu. Ini 2 surat 11 ayat. Karena apa coba baca artinya coba. Ya, nanti Mas Edis buka Al-Quran surat terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini. Iya, di mana? Gini, maksudnya begini loh ya. Ini dengerin. Iya, saya ini menyampaikan dulu. Sehingga turunlah 2 surah tadi, yaitu surah Mau'idatain, pendek surahnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri, dari kejelekan nafas yang ditiupkan pada rambut Nabi tadi, yang diikatkan 11 rambut Nabi, sehingga jumlah ayat itu 11, kan begitu. Ini semuanya mengajarkan kepada Nabi suatu saat ada umatnya yang akan terkena seperti ini. Semua itu ada ibrah, kebaikan, begitu. Sudah. Bukan berarti Nabi Muhammad ini lupa, berarti Nabi Muhammad kekurangan, tidak. Tapi Allah memberi pelajaran buat kita semua. Sudah bicaranya? Gitu ya. Sudah cukup. Oke, baik. Saya tanggapi. Silakan. Menurut hadis, ya, syaitan, jin akan lari terkentut-kentut ketika mereka mendengar suara azan, betul?
Betul, betul. Betul. Sekarang bagaimana jalan ceritanya? Bukannya setan yang lari terkentut-kentut, malah Muhammad yang kena sihir, gimana? Sudah saya jelaskan tadi. Barusan sudah saya jelaskan dengan detail. Nabi itu Iya, tidak itu boleh asumsi lupa. liarmu. Masalahnya Nabi itu itu- asumsi liar. Tidak ada Asumsi liar. dalilnya, saudara. Seorang nabi sidik, harus jujur, harus cerdas. Kenapa Nabi bisa lupa? Kenapa Nabi bisa terjadi sihir pada dirinya? Semua itu untuk umatnya. Oke, mana dalilnya, ayatnya? Nah, bukan ini saya lagi pakai satu ini. Masalahnya ya. Saya bukan kamunya ngarang, penghafal. bro. Bukan Nih, saya ngarang. bacain. Dengar. Masalahnya kamunya ngarang. Kalau ada dalilnya nggak apa-apa nih. Kamu dengerin ini. Betul. Biar Tadi nggak masalah ngarang dan nih. saya Coba sudah dengerin. tahu. Dengar dulu. Saya hafal, Dengerin. saya hafal. Dengar, aduh. Dengar dulu. Gini loh. Masalahnya kamu tadi kan sudah ngomong. Gantian nih. Biar kamu dengar nih. Dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya. Ulangi tak jelas. Dibodohi oleh siapa? Saya ulangi, dengarkan. Ya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Ya. Dibodohi mereka. Dibodohi. Wah. Ikut aja. Eh, Nggak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nggak pernah nanya dalilnya mana. Lu kok kamu malah ketawa gimana? gini. Lagian dampak, dengar dulu. Dampak dari Muhammad tersihir itu sebenarnya nggak ada urusannya sama orang Islam. Dampaknya, kok bisa-bisanya kamu bilang ini? Dampaknya Saya itu ini- adalah, dengarkan. Ini loh. Dampaknya, tahu nggak dampaknya apa? Ya. Dampaknya itu dia tidak tahu apa yang sudah dilakukan dia. Dulu suruh follow dulu orang-orang itu saya dulu follow. Saya sikit. Ujung-ujungnya kau minta follow. Yang nonton saya sedikit. Ujung-ujungnya dia minta follow, sudah. Sepanjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah, karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja. Bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir, dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.